Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Subhanallah, belajar bahasa insyaallah kita akan belajar hari ini. Nasta'inu billah untuk belajar tentang belajar bahasa. Belajar bahasa bagi anak-anak kita. Dan kita tahu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita akan mendapatkan belajar untuk pertama kalinya sebuah bahasa itu dari lingkungan terdekatnya. Dan anak-anak kita belajar mengembangkan keterampilan berbahasanya itu dari keluarga terdekat, dari ayah dan ibunya, dari umi dan abinya, dari mama dan papanya, dari kakaknya, ya, dari buliknya kalau memang dekat. Dia dapatkan itu semuanya dari lingkungan rumah terlebih dahulu. Subhanallah, setiap tutur kata ya yang ada dalam rumah tersebut pasti diikuti oleh anak-anak. Contoh misalnya, orang tuanya, ibu bapaknya di dalam rumah biasa menggunakan bahasa Indonesia, maka anaknya akan ikut berbahasa Indonesia. Contohnya lagi, ibu bapaknya menggunakan bahasa Arab, misalnya bahasa Arab di dalam rumahnya, maka anaknya akan ikut dia berkata atau dalam bicara setiap harinya itu pakai bahasa Arab. Atau misalnya ibu bapaknya di rumah, ya suami istri senantiasa menggunakan bahasa Inggris, maka anaknya pun tanpa kursus bahasa Inggris di luar, dia akan mahir dalam bahasa Inggris. Atau misalnya seorang anak ya yang orang tuanya menitipkannya ke kakek nenek ya, padahal ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak kita lakukan, akhwat ya. Karena banyak saat ini orang tua yang menitipkan anaknya kepada kakek neneknya, padahal orang tua kita sudah cukup mendidik kita, sudah cukup memelihara kita ya dari kita kecil sampai kita dewasa. Misalnya ada anak-anak yang hidup dengan kakek neneknya, dan kakek neneknya itu berbicara dengan bahasa daerahnya masing-masing. Kalau kita yang ada di Yogyakarta misalnya pakai bahasa Jawa Kromo, maka anaknya dia akan mahir dalam berbahasa Jawa Kromo. Itulah diri seorang anak. Dia akan meniru persis dengan orang yang terdekatnya sampai dalam berbahasa. Maka penting bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan pondasi dasar kepada anak-anak kita di dalam berbahasa, karena kita yang akan memberikan pengajaran, karena anak-anak kita yang akan meniru, mendengar apa yang kita bicarakan di dalam rumah kita masing-masing. Subhanallah, kalau kita lihat ya, anak-anak itu belajar bahasa itu sudah mulai dari mereka lahir ya, itu sudah mulai mendengar. Sudah mulai mendengar apa yang dibicarakan oleh orang serumah. Subhanallah. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah tersebut kepada anak-anak. Dan kita tahu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak itu adalah peniru ulung dari apa yang telah dia dapatkan di rumahnya. Maka sebaiknya kita sebagai orang tua memperkuat terlebih dahulu bahasa ibu atau bahasa yang kita gunakan atau bahasa kaumnya, itu kita kuatkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Ya. Jadi dalam berbahasa ini, ya, terutama sebelum anak-anak kita belajar bahasa asing, kuatkan dulu pondasinya untuk belajar bahasa ibunya terlebih dahulu. Subhanallah. Karena kalau anak-anak kita sudah kuat ya bahasa ibunya atau bahasa kaumnya, sudah menguasai secara baik secara verbal maupun secara visual, baik secara reseptif maupun ekspresif ya. Jadi anak itu sudah tahu bagaimana berkomunikasi dengan lawan bicaranya ya. Sudah paham apa yang dia bicarakan.
Kalau dia memang sudah demikian, ya, subhanallah, berarti kemudian kita baru mengenalkan bahasa asing. Jadi kalau memang anak kita diajak ngobrol saja masih bingung, misalnya masih ini itu belum jelas ya, apa yang dia katakan, apa yang dia bicarakan, jangan ajarkan dulu bahasa asing. Nanti bingung anaknya, kasihan. Subhanallah. Dan anak-anak dalam mempelajari bahasa ini, teman-teman, pastikan anak-anak kita bukan hanya mempelajari bahasa secara verbal. Jadi bukan hanya yang keluar tuh bukan cuma dari lisannya, tapi pastikan bahasa mimik ya, karena kan bahasa itu ada dua ya. Kita memahami anak-anak, kira-kira anak-anak ini sudah kuat belum bahasa kita, bahasa kaumnya, bahasa ibunya, atau bahasa ibunya, bahasa sehari-hari di rumah. Itu kita lihatnya, kita teliti, kita analisa dari apa yang keluar dari lisannya dan apa yang ada dalam gestur atau mimiknya. Apakah ketika mereka berbicara sudah baik menatap kita, apakah kita juga demikian mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian kita pastikan tuh anak-anak sudah paham betul. Misalnya mereka meminta petunjuk ya, bukan hanya meminta ini dan itu, tapi katakan bendanya. Subhanallah. Dan semakin banyak anak-anak mendengar kosakata-kosakata yang telah dicontohkan oleh ibu bapaknya, maka dia semakin banyak kosakata bahasa yang dia dapatkan. Jadi tugas kembali ya, tugas kita sebagai orang tua, itu yang seharusnya kita lakukan adalah kita memilah dan memilih mana kata-kata yang baik untuk kita ucapkan kepada pasangan kita, kepada orang terdekat di rumah kita, karena itulah yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Subhanallah. Apalagi kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, di mana kata-kata yang kita ucapkan itu semuanya akan dicatat oleh malaikat. Dan niatkan ketika kita berbicara, di samping kita ada anak-anak kecil ya yang baru belajar berbicara, niatkan bahwasanya apa yang kita bicarakan dengan lawan bicara kita itu adalah pembelajaran bagi anak ini ya. Dia akan mendengar kosakata-kosakata baru. Maka hati-hati ketika kita berbicara di rumah kita dengan lawan bicara kita, semuanya akan terserap oleh anak-anak kita. Anak-anak kita seperti spon ya. Semua yang dia dapatkan akan diserapnya. Termasuk ya teman-teman, termasuk hati-hati ketika anak-anak kita mendapatkan belajar bahasa dari kartun-kartun yang ditontonnya. Karena yang namanya anak-anak itu akan cepat sekali menyerap dan mendapatkan kata-kata, tidak bisa mereka memilah dan memilih, belum bisa mana kata-kata yang baik, mana bahasa yang baik, mana bahasa yang buruk. Maka sekali lagi tugas kita sebagai orang tua mengenalkan bahasa kita yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian langkah yang kedua, setelah anak-anak kita belajar bahasa rumah dulu ya, bahasa rumah, bahasa ibu, bahasa kita sehari-hari yang kita gunakan di dalam rumah kita. Maka yang kedua, anak-anak itu diajarkan juga ya, sebelum belajar bahasa asing, diajarkan juga bahasa kaumnya. Dia tinggal di mana, di lingkungan yang mana dia tinggal. Maka ajarkan bahasa itu kepadanya. Kenapa saya katakan anak-anak perlu untuk mempelajari bahasa kaumnya, bahasa di mana dia tinggal dalam sebuah masyarakat ya, dengan bahasa tertentu dia harus belajar. Karena teman-teman, anak-anak ya kelak dia bisa memposisikan dirinya dengan orang yang lebih tua misalnya di masyarakat ya, di lingkungan kita. Dan pastinya suatu hari kelak anak-anak kita harus bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Bisa dibayangkan enggak sih kalau misalnya kita nih hidup di daerah kampung di mana di situ warga sekitar itu kalau berbicara sesama mereka dari kecil itu bicaranya bahasa daerah ya, bahasa daerah, entah bahasa Jawa, entah bahasa Sunda, entah bahasa yang lainnya ya, bahasa di luar Jawa banyak ya. Mereka tuh kalau berbicara sesama mereka tuh bahasanya bahasa daerah, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Nah, anak kita pengen berinteraksi dengan lingkungannya, dengan orang yang lebih besar, maka dia harus paham bahasa daerah. Dan subhanallah, anak-anak yang dia
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa berbahasa daerah, ya, suatu hari kelak kalau dia sudah besar, dia akan lebih mudah diterima di lingkungannya. Saya ambil contoh misalnya di Jawa ya. Di Jawa anak muda yang dia bisa bahasa kromo, ya kalau lewat ya atau kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, dia pakai bahasa kromo ya. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu misalnya. Maka orang-orang yang di sekitarnya itu dia menganggap, oh, anak ini bisa bahasa kita. Dan kalau dia berdakwah akan lebih diterima, akan lebih mudah diterima oleh kaumnya. Maka ajarkan dulu yang namanya bahasa kaum. Bahasa masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi jangan pernah kita itu menganggap sepele ya. Untuk belajar bahasa daerah, niatnya dikembalikan lagi. Kalau misalnya niatnya belajar bahasa Jawa, misalnya karena saya hidup di suku Jawa, hanya untuk mengejar nilai, maka itu niat yang salah. Tapi kalau niatnya kita belajar bahasa kaum kita masing-masing untuk nanti bisa berdakwah kepada kaum kita dengan lebih mudah, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang selanjutnya teman-teman, setelah anak-anak kita sudah kita pastikan menguasai bahasa ibu, ya, tahu bahasa yang dipakai sehari-hari di rumahnya. Jadi kalau misalnya kita ibu bapaknya itu biasa di rumah pakai bahasa Indonesia, ya anak-anak kita pastikan bisa bahasa Indonesia dengan baik. Kalau misalnya setelah dia paham dan betul bahasa ibu bapaknya, kemudian yang kedua dilihat dari bahasa kaumnya, pastikan dia bisa. Saya jadi teringat dulu ya ketika kami masih belajar di Timur Tengah. Waktu itu kami baru punya anak satu. Saya dan suami sepakat ya, kami sepakat waktu itu menggunakan bahasa sehari-hari di dalam rumah itu pakai bahasa Arab. Dan lingkungan sekitar kami juga pakai bahasa Arab, bahasa kaum kami ketika itu ya adalah bahasa Arab. Subhanallah, kami tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak ya, kepada anak kami waktu itu masih satu ya, anak kami itu kosakata peribahasa ya, kosakata mufradat, enggak. Anak kami yang masih kecil tuh hanya sering mendengar apa yang kami obrolkan, apa yang kami ucapkan dalam rumah. Dan subhanallah, Allah berikan kemudahan dia untuk mengucapkan bahasa Arab. Ditambah lagi misalnya teman-temannya suka berkunjung ke rumah ya, anak-anak kecil itu kan ngomongnya bahasa Arab tuh. Maka anak kami dengar dan alhamdulillah bisa ngobrol sama kawan-kawannya. Jadi itu sangat membantu bagi dia ya ketika di rumah dia dapatkan bahasa Arab, ya ibu bapaknya berbicara bahasa Arab, dan ketika dia bertemu dengan teman-teman sebayanya ya, dia bisa bergaul, ya dia bisa berinteraksi, dia bisa langsung masuk dalam pergaulan teman-temannya, kan tahu bahasanya. Subhanallah. Maka pastikan nih teman-teman, apa yang menjadi kesepakatan teman-teman semua di dalam rumah masing-masing. Kalau bisa, pastikan anak-anak menguasai bahasa ibunya terlebih dahulu, kemudian bahasa kaumnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya yang menjadi catatan kita semuanya, kalau seandainya kita memutuskan ya, anak kita untuk belajar bahasa asing, mengajarkan anak kita bahasa asing, maka ingat lagi, balik lagi ke niat, tujuan anak-anak kita belajar bahasa asing itu untuk apa? Misalnya, saya di sini tidak akan membahas tentang berapa usia anak-anak belajar bahasa asing, karena itu banyak perbedaan pendapat ya oleh para ahli dan mereka yang lebih berkompeten dalam bidangnya masing-masing berbicara seperti itu. Tapi saya di sini ingin menegaskan kepada orang tua, kepada kita semuanya sebagai orang tua, kalau toh kita memang harus mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak kita, maka kita kembalikan lagi niatnya, untuk apa tujuannya. Contoh misalnya ya, anak-anak kita ajarkan bahasa Arab. Berarti tujuan di antara tujuannya, misalnya nih teman-teman, untuk membantu anak kita menjalankan kewajiban-kewajibannya kelak ketika dia sudah dewasa, dia paham ya tentang apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia bisa sholatnya lebih khusyuk ya karena mengerti bahasa Arab. Dia bisa
belajar hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dia paham, ya. Itu tujuan utamanya. Atau misalnya kita putuskan anak-anak kita untuk belajar bahasa Inggris. Maka niatnya, tujuan utamanya adalah agar kelak, suatu hari kelak, ya, anak-anak kita dengan bahasa Inggrisnya yang mereka pelajari itu bisa berdakwah kepada orang-orang asing yang di sana memakai bahasa Inggris. Ya, bisa mengajak orang-orang asing yang memang bahasanya bahasa Inggris mengenalkan Islam kepada mereka. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, ya, wahai Syekh, bagaimana pendapatmu tentang orang yang belajar bahasa Inggris? Maka Syekh Utsaimin mengembalikan lagi tujuan utama dia belajar bahasa Inggris itu untuk apa. Jika tujuan utama dia belajar bahasa Inggris agar lebih mudah untuk berdakwah, yang mengenalkan Islam, kata Syekh Utsaimin, itu diperbolehkan. Tapi sayang teman-teman, kita itu masih banyak kita temukan di antara orang tua mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak itu sudah salah niat. Niatnya hanya untuk berbangga-banggaan di depan teman-temannya. Ini loh, anakku sudah mampu atau sudah lancar berceloteh dengan bahasa Inggris. Ini loh, anakku sudah mahir dalam bahasa Arab. Ini loh, anakku kecil-kecil sudah pintar bahasa Mandarin. Itu hanya ingin mendapatkan pujian dari teman-temannya, hanya untuk gengsi-gengsian. Subhanallah. Hanya untuk berbangga-banggaan. Subhanallah. Maka ini yang harus diluruskan. Ini yang harus diluruskan, teman-teman. Kalau misalnya hanya untuk berbangga-banggaan, hanya untuk gengsi-gengsian, ya, keren-kerenan, maka Allah akan berikan itu kepada anak-anak kita. Tapi jangan kaget kalau ternyata anak-anak kita belum bisa memahami makna yang ia ucapkan. Ya, karena sesungguhnya bahasa itu dalam semua bahasa itu tujuan utamanya adalah sarana untuk berkomunikasi, ya Masya Allah. Sarana untuk berkomunikasi. Sarana untuk menyampaikan pesan. Sarana untuk menyampaikan kesan. Maka jangan pernah kita mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak kita kalau anak-anak kita belum paham betul apa yang mereka ucapkan. Kalau hanya cas-cis-cus saja, itu apa bedanya kita dengan orang yang bukan muslim? Kalau mereka mengajarkan anak-anak mereka bahasa asing dengan tujuan untuk berbangga-banggaan, itu tidak masalah. Tapi kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim yang punya identitas diri, harus dikembalikan lagi untuk apa tujuan kita mengajarkan anak-anak bahasa asing. Agar bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya semua kehidupan kita adalah ibadah. Maka pastikan ketika kita mengajarkan anak-anak kita bahasa asing, tujuannya adalah agar Allah ridho. Ya, agar Allah ridho. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat-sangat memperhatikan, ya, kepada anak-anak Ansor, orang-orang Ansor di zaman dahulu kala, ya. Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan pembelajaran bahasa, ya, kepada anak-anak Ansor. Di antaranya pernah orang-orang tawanan Badar. Ketika itu mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan bahasa bagi 10 anak orang-orang Ansor. Jadi kan waktu perang Badar itu kan kaum muslimin menang dan banyak sekali tawanan-tawanan, ya. Nah, di antara tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin, ya, tawanan orang-orang kafir, mereka itu tidak mampu untuk menebus diri mereka dengan harta. Maka di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pinta kepada para tawanan Badar, di antaranya adalah mereka mengajarkan bahasa Arab yang fushah, ya. Karena bahasa Arab itu ada dua, jadi zaman sekarang bahasa Arab fushah dan bahasa Arab amiyah. Nah, seharusnya apa yang kita ajarkan? Bahasa Arab fushah. Karena Rasulullah SAW juga pernah meminta orang-orang dari tawanan perang Badar untuk mengajarkan bahasa kepada 10 anak orang Ansor, ya.
Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat-sangat perhatian terhadap bahasa kepada anak-anak. Masya Allah. Dia mempelajari bahasa bagi anak-anak itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu ya, belajar bahasa Arab Fusha itu adalah kunci segala ilmu pengetahuan. Subhanallah. Semakin luas ya, daya penguasaan anak-anak kita, semakin luas daya penguasaan kita terhadap bahasa Arab. Karena kita sebagai seorang muslimah, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kita akan lebih mudah untuk mengetahui hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak kaum Ansar, ya, anak-anak kaum muslimin, untuk mempelajari baca tulis bahasa Arab. Ya, jadi penting banget ini ya. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan beberapa orang tawanan perang Badar yaitu tidak memiliki biaya untuk menebusnya. Dan mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan 10 orang-orang Ansar. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, ya, kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa asing, ya, untuk mempelajari bahasa asing. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tahu kelebihan yang Allah berikan kepada Zaid bin Thabit, maka ketika itu Zaid bin Thabit bercerita ya dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW sudah sampai di kota Madinah. Dan ketika itu ada anak ya dari Bani Najjar yang diberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia hafal 17 surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasulullah SAW ya membacakannya dan beliau mengatakan kepada Zaid, ya Zaid, ya. Ketika itu ya menyuruh kepada Zaid, ya Zaid, pelajarilah bahasa orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi kan pakai bahasa Ibrani ya. Nah, Zaid dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar bahasanya orang-orang Yahudi. Punya tujuan yang jelas, ya, punya tujuan yang utama. Apa di antara tujuannya? Ya. Di antara tujuannya kata Rasulullah SAW, ya, karena biasanya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang berdusta. Maka agar saya bisa paham apa yang telah dikirimkan oleh orang-orang Yahudi dari surat-surat kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka di antara jalannya mengutus Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa orang Yahudi. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku tidak percaya kepada orang-orang Yahudi atas suratku ya. Maka subhanallah, biidnillahi ta'ala teman-teman, Zaid bin Thabit mampu mempelajari bahasa Yahudi. Dan itu bukan bahasanya Zaid, bukan. Karena bahasanya Zaid itu ketika itu bahasa Arab. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Dan memang kita pernah ya, kita lihat kalau saya amati anak-anak itu, memang ada yang Allah berikan kelebihan mampu cepat dalam menguasai bahasa asing itu ada. Ada anak-anak kita tuh yang diberikan kelebihan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak-anak kita diberikan kelebihan itu teman-teman, kita sebagai orang tuanya itu benar-benar memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan itu kepada anak-anak kita untuk bisa menyerap bahasa asing dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak kita kelak bisa berdakwah. Itu tujuan utamanya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman juga pernah memerintahkan kepada Zaid bin Thabit ketika itu dengan bahasa untuk mempelajari bahasa Suryaniyah, ya Suryaniyah. Ini bukan bahasa Arab ya. Karena kata Rasulullah SAW ada beberapa surat untukku dengan bahasa Suryaniyah. Maka Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari bahasa Suryaniyah itu agar Zaid bin Thabit kelak menjelaskan kepada Rasulullah SAW
isi surat yang dibawa oleh orang-orang Suryaniyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tujuan yang bagus, tujuan yang utama. Dan kita tahu teman-teman, ini contoh dari apa yang telah kita dapatkan dari perhatian Rasulullah SAW kepada anak-anak ya dalam mempelajari bahasa Arab. Dan subhanallah, sebenarnya ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita belajar bahasa asing, maka nasihat untuk diri saya dan untuk saudari-saudariku semuanya, kita pilah lagi kira-kira bahasa yang dibutuhkan itu apa. Kalau saya pribadi ya, kami pribadi, saya dan suami, itu cukup mengajarkan bahasa kepada anak-anak kita, bahasa asing. Setelah mereka sudah bisa menguasai bahasa ibu dan bahasa kaum, itu hanya dua ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris cukup. Bahasa Arab karena kebutuhan anak-anak kita untuk bisa memahami agama mereka. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dimana banyak sekali orang-orang yang paham dengan bahasa Inggris. Saya juga pernah menemukan ya, syekhoh atau seorang pengajar Al-Quran dari berbagai belahan dunia ya, di sebuah halakoh belajar. Itu kalau yang saya temui ya, kalau misalnya syekhonya bahasa Arab misalnya ya, misalnya orang Mesir atau orang Palestina atau orang Irak misalnya ya, kalau misalnya yang bacanya itu nggak bisa bahasa Arab, biasanya mereka pakai bahasa Inggris. Jadi sebagai alat berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana itu cukup kalau bagi kami, anak-anak kami, mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris cukup. Dan pastikan ya teman-teman, setelah anak-anak itu sudah paham bahasa satu persatu loh ya, jangan semua diborong. Maka kemudian belajar kembali bahasa yang lainnya. Subhanallah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu sangat pandai dalam berbahasa Arab yang fasih. Maka tidak heran ya, dari masa Imam Syafi'i kecil sampai Imam Syafi'i menginjak masa muda, itu Imam Syafi'i itu dijadikan sebagai rujukan para qabilah-qabilah yang beliau singgahi. Karena paham, mereka tahu Imam Syafi'i itu punya kemahiran untuk bisa berbahasa Arab yang fasih. Ini juga penting bagi kita untuk mengajarkan anak bahasa Arab yang fasih. Orang-orang yang tinggal di sana, orang-orang teman-teman kita yang tinggal di Arab, yang tinggal di Timur Tengah, belum tentu bisa bahasa Arab fasih kalau orang tuanya nggak pernah mengajarkan. Sekarang bahasa itu sudah tercampur baur, sudah bahasa Arabnya sendiri orang-orang sana ya, orang-orang Timur Tengah itu sudah jarang pakai bahasa Arab fusha. Maka pastikan kalau kita ingin mengajarkan bahasa asing, terutama bahasa Arab kepada anak-anak kita, kita ikuti apa yang telah dipelajari oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa Arab yang amiyah, bukan. Sampai-sampai teman-teman, Abul Hasan Al-Mawardi, beliau mengingatkan tentang pentingnya mengajarkan bahasa Arab ya kepada anak-anak. Kata beliau, apabila seorang anak itu sudah mencapai ya usia di mana dia bisa belajar, ya, maka dimulai dengan mengenalkan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum bahasa yang lainnya. Jadi kan anak-anak kalau memang sudah keluar untuk sekolah, ya, maka yang pertama kali harus dimulai bukan bahasa yang lainnya, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin, karena kita sebagai seorang Muslim, maka yang pertama kali dikenalkan adalah bahasa Arab terlebih dahulu. Karena ini yang sangat-sangat penting, yang akan banyak memberikan manfaat untuk anak-anak kita. Dan metode yang kita pakai, teman-teman, untuk mengajarkan bahasa asing ya kepada anak-anak kita, diantaranya adalah yang harus dicatat baik-baik, metode yang sangat-sangat menyenangkan. Metode yang sangat-sangat menyenangkan, bukan justru metode yang membuat anak akhirnya tertekan. Subhanallah. Yang saya lihat ya, ketika anak-anak itu misalnya kita tempelkan kosakata yang biasa kita pakai di rumah kita, misalnya ya.
Kemudian kita sering mengatakan ini adalah misalnya apa ya, misalnya sebuah kata, misalnya babun, pintu. Anak-anak akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa Arab dengan metode demikian. Jadi nggak terasa dibebani. Karena kalau sampai anak-anak masih belum siap untuk belajar bahasa, kemudian didudukkan di tempat-tempat kursus, apalagi mereka harus mempelajari worksheet ya berlembar-lembar banyak. Karena saya pernah tahu ada anak yang dia harus mengerjakan berbagai macam tugas-tugas ya, dan itu sangat memberatkan bagi anak-anak. Maka kita tidak usah pakai metode-metode yang demikian. Karena itu akan membuat stres akhirnya anak-anak kita. Bukan malah pandai berbahasa, tapi yang didapat adalah ketidaknyamanan anak-anak kita. Dan metode kalau kita pengen belajar bahasa asing dan juga anak-anak kita pengen pandai bahasa asing, metodenya kita langsung terjun, temukan anak-anak kita langsung dengan natifnya, ya, dia dengan orang aslinya, itu akan lebih cepat sekali. Maka nasihat untuk teman-teman yang belum menikah, ya, minta kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan diriku dan suamiku kelak ya untuk terbang ya, pergi ke luar negeri, misalnya ke Timur Tengah kalau memang teman-teman pengen bercita-cita anaknya pandai berbahasa Arab ya. Dan di sana teman-teman langsung bisa belajar bahasa Arab. Saya yakin atas pertolongan Allah Azza wa Jalla, tinggal di Timur Tengah ya, barang 6 bulan saja ya, itu untuk orang dewasa sudah mahir insya Allah dengan bahasa Arab ya. Apalagi anak-anak akan lebih cepat. Anak-anak 1 bulan, 2 bulan dia bergaul dengan orang-orang sana, dia paham, dia bicara, dia sering mendengar orang-orang sana berbicara dengan bahasa Arab. Saya yakin paham betul. Begitu pula dengan bahasa-bahasa asing lainnya, misalnya bahasa Inggris ya. Tinggal di daerah ya, orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian barang jadi bukan tinggalnya bukan harian ya, bukan, tapi bulanan, belum setahun misalnya bulanan. Biasakan telinganya mendengar, kita pun biasa mendengar, kita biasa berbicara. Maka insya Allah ya, itu akan lebih sangat efektif, akan lebih mudah untuk kita dan anak-anak kita belajar bahasa asing. Jadi minta kepada Allah, minta agar diberikan kemampuan ya, agar diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak kita ya. Karena teman-teman, coba kita lihat ya, kita kembali lagi ke kita. Terkadang banyak yang saya temukan, orang-orang di sekitar saya ya, yang ada di Yogyakarta itu, sering mereka sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun lamanya. Sudah belajar nahwu sorof dengan baik. Sudah belajar grammar kalau untuk bahasa Inggris dengan baik. Tapi giliran ketemu sama orang Arab asli, giliran ketemu sama orang Inggris asli, mereka diam 1000 bahasa, tidak mau bicara. Ya. Nah, tujuan utama berbahasa asing itu kan untuk berkomunikasi. Kalau mereka tidak mau bicara, apa tujuannya, apa hasilnya untuk mempelajari bahasa? Ya. Maka biasakan anak-anak kita, apalagi yang teman-teman ambil jalur homeschooling untuk anak-anak. Biasakan anak-anak kita itu kalau misalnya ada orang Arab ya, atau orang Inggris ke Indonesia, itu biasakan tuh diajarkan berani berbicara langsung kepada mereka ya. Dan ini sebagai bekal anak-anak kita untuk kelak dia bisa lebih pandai dalam berbahasa asing ya. Atau misalnya teman-teman, sekarang kita banyak temui ya, pembelajaran lewat Zoom misalnya, di mana di sana guru-gurunya adalah orang asli sana, orang Timur Tengah, orang asli orang Inggris ya. Cemplungkan anak-anak kita untuk belajar ke sana, langsung kita ikutkan komunitas-komunitas ya, program-program yang memang mereka buat ya. Dan biarkan anak-anak kita belajar langsung ya, sering mendengar apa yang mereka obrolkan ya. Biasanya kan kalau misalnya yang saya tahu ya, misalnya kita nyemplung di komunitas orang-orang halakoh misalnya, di situ orang Arab semua, enggak apa-apa. Walaupun kita belum bisa berbicara, enggak apa-apa. Dan itu yang saya praktekkan sekarang kepada anak-anak ya. Anak-anak masuk ke kelompoknya atau ke halakoh-halakoh orang-orang Arab, di situ enggak ada penerjemahnya.
Biarkan anak-anak dengar dengan baik, sering mendengar saja dulu. Kemudian kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti tanya setelah halaqah ya kepada kita. Dan itu subhanallah akan lebih cepat, akan lebih cepat mereka untuk menyerap atau belajar bahasa asing. Ya, jadi sekali lagi, metode yang harus kita pakai dalam mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak adalah metode yang menyenangkan, ya, bukan metode yang membuat resah, bukan metode yang membuat akhirnya anak-anak tertekan dan stres. Jangan kita menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang dengan banyak sekali ya yang kita keluarkan hanya untuk ingin anak-anak kita pandai bahasa asing, tapi tujuannya hanya bisa cah-cisus, hanya tujuannya untuk bergengsi-gengsi. Itu semuanya adalah salah niat ya. Balik lagi ke niat yang lurus, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya.